Shalom, kembali lagi dengan saya Apriani Delvita Legrans. Kali ini kita akan membahas administrasi gereja baru pada dimensi yang keempat, yaitu budaya organisasi. Secara umum, organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Begitupun dengan gereja. Gereja yang adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil dari kegelapan menuju ke terang, yaitu Kristus sebagai kepala gereja, juga mempunyai organisasi gereja. Organisasi gereja memiliki suatu definisi yang berasal dari kata organ, yaitu alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh, dan organisasi adalah kesatuan dari alat-alat di mana alat-alat tersebut mempunyai tugasnya masing-masing. Dengan demikian, organisasi gereja adalah kumpulan organ, yaitu para jemaat yang menghimpunkan diri dengan maksud untuk mengalami pelaksanaan tugas panggilan atau misi gereja secara terbatas dan spesifik. Allah memanggil kita untuk hadir di dunia sebagai agen misi Allah, memberitakan karya keselamatan yang berasal dari Allah yang dipadukan dalam tritugas panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ketiga tugas panggilan ini tidak bisa untuk dipisahkan satu dengan yang lain, apalagi jika berjalan tidak seimbang. Kita dituntut untuk bersaksi, memberitakan akan Injil Kristus bukan cuma lewat kata-kata kita, melainkan tindakan kita yang mencerminkan apa yang kita sampaikan. Pada akhirnya, kita akan sampai pada misi gereja yang ketiga, yaitu melayani. Melayani adalah sebuah kata kerja yang bagi sebagian orang sulit untuk dilakukan. Banyak yang lebih suka untuk dilayani, bukan untuk melayani. Gereja terpanggil untuk melayani umat Allah karena Yesus sendiri saja yang adalah Tuhan, bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya untuk kita umat yang berdosa. Ada aspek yang harus kita capai dalam dimensi organisasi gereja sebagai gereja yang sudah ada dalam administrasi gereja baru, yang dibagi ke dalam 5 aspek, yaitu yang pertama, aspek roh. Nah, ini yang paling utama dalam menata kehidupan gereja. Roh yang dimaksud di sini adalah roh yang berasal dari Allah, agar kita sebagai agen misi Allah mampu menata kehidupan yang ada di gereja dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. 2. Adanya aspek pembagian kuasa. Dengan kesadaran bahwa masing-masing dari kita mempunyai roh dan talenta masing-masing untuk dikerjakan dengan pembagian agar dapat dilaksanakan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Yang ketiga, aspek fungsi sistematik, di mana Allah telah memberikan kepada kita secara khusus sebuah tempat dalam tubuh kita yang harus kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Yang keempat, sadar akan kelemahan dan kekurangan masing-masing. Maka, kita pun berketergantungan dengan sesama. Tetapi, bukan berarti kita terus bergantung pada orang lain, melainkan kita harus saling membantu dan saling melengkapi dengan sesama kita. 5. Bagaimana menempatkan otoritas posisi, yaitu antara jabatan dan fungsi yang melekat pada diri kita dengan efektif dan efisien sebagai seorang pemimpin gereja yang tidak otoriter. Budaya organisasi di masing-masing institusi memiliki budayanya tersendiri. Dan pada kenyataan sekarang, kita harus mentransformasi sebuah budaya tersebut dengan perangkat budaya gereja dan iklim budaya gereja.
Perangkat budaya gereja di dalamnya terdapat terdapat nilai, norma, perilaku, dan asumsi anggota. Sedangkan iklim budaya gereja merupakan persepsi umat, yaitu persepsi presbiter dengan dasar pada 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-28 yang di dalamnya Allah telah menetapkan pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Sehingga dengan demikian, pembaharuan budaya organisasi dapat kita lihat melalui Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Kita harus bisa membedakan antara budaya yang ada di dalam gereja dengan budaya yang ada di luar gereja. Orang-orang gereja harus mempunyai sikap yang santun, lemah lembut, menjauhi perdebatan, dan berusaha untuk mencari damai sejahtera dan shalom. Firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Nah, cara pikir kita harus diambil sesuai dengan pikiran Kristus. Karena kita adalah kawan dan agen misi Allah untuk mewujudkan misi gereja dalam dimensi organisasi gereja. Kita harus dapat menggunakan otoritas posisi kita untuk kebaikan bukan saja diri kita, tetapi juga untuk sesama kita. Begitu juga otoritas fungsi yang adalah tugas masing-masing, kemudian dibagi dalam dimensi tugas sesuai bagian karunia masing-masing dari anggota yang ada dalam persekutuan gereja sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kita. Sampai bertemu pada video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.